Assalamualaikum sahabat hikmah gelap. Hari ini, kita akan menyelami kisah seorang wanita solehah yang hidup penuh dengan ujian. Sebuah kisah tentang ketulusan, kesabaran, dan bagaimana fitnah dapat merubah hidup seseorang secara drastis. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa kebaikan yang tulus seringkali disalahartikan. Teman kita hari ini adalah Siti Nur Aisyah, seorang janda muda yang tinggal bersama anak perempuannya. Meskipun hidupnya sederhana, Aisyah dikenal sebagai wanita yang baik hati, penuh kasih sayang, dan selalu membantu sesama. Namun, kehidupan yang penuh dengan kebaikan ini berubah drastis ketika sekelompok orang menyebarkan fitnah tentang dirinya. Silakan like, komen, subscribe agar ketika ada cerita penuh hikmah lagi bisa langsung muncul di notifikasi HP Anda. Aisyah menjalani hidup dengan penuh kesederhanaan. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari matahari untuk menyiapkan kue-kue kering yang ia jual di pasar tradisional. Kue-kue lezat yang ia buat tidak hanya disukai karena rasanya, tetapi juga karena harganya yang terjangkau. Aisyah selalu berusaha memberi lebih kepada mereka yang membutuhkan, tanpa mengharapkan imbalan. Meskipun hidupnya sederhana, ia selalu menjaga hatinya tetap murni dan jauh dari sikap sombong. Ketika ia tidak berjualan, ia menghabiskan waktunya bersama putri kecilnya, mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang ia yakini. Setiap orang yang mengenalnya tahu betul bahwa Aisyah adalah wanita yang penuh kasih sayang, dengan senyum yang tak pernah pudar dari wajahnya. Namun, seperti pepatah yang mengatakan bahwa setiap kebaikan pasti ada cobaan, Aisyah mulai merasakan adanya perubahan. Sejumlah nenek-nenek yang sering duduk di dekat tempatnya berjualan mulai mempergunjingkan nama Aisyah di belakangnya. Mereka membicarakan hal-hal aneh yang konon terjadi di sekitar tempat Aisyah berjualan. Kejadian-kejadian tersebut tidak ada penjelasan rasionalnya, tetapi mereka menuduh Aisyah terlibat dalam praktik sihir. Gosip itu pun menyebar luas di pasar. Aisyah yang tak tahu menahu tentang fitnah yang mulai menyebar, merasa terkejut dan sangat kecewa. Ia selalu berusaha berbuat baik, namun kenyataannya ia kini dipandang sebagai wanita yang penuh tipu daya. Lambat laun, orang-orang mulai menghindar, dan dagangannya yang dulunya ramai mulai sepi. Satu-satunya yang bisa Aisyah lakukan adalah menahan air mata dan mencoba berdoa lebih keras, berharap agar Tuhan memberikan petunjuk untuk menghadapinya. Setiap hari, Aisyah merasa semakin kesulitan menjalani hidupnya. Tak hanya dagangannya yang sepi, tetapi juga tatapan-tatapan curiga dari orang-orang yang dulu dekat dengannya. Gosip tentang dirinya terus berkembang, bahkan beberapa tetangga mulai menghindarinya, takut jika mereka juga akan dicap sama seperti Aisyah. Semua yang dilakukannya, meskipun penuh ketulusan, kini dianggap sebagai bagian dari tipu daya yang tidak terlihat. Namun, Aisyah tidak mengeluh. Ia tetap melanjutkan pekerjaannya seperti biasa, meski hatinya hancur. Setiap pagi, ia tetap bangun dengan semangat untuk menyiapkan kue-kue yang ia jual, berharap ada rezeki yang datang dari usaha dan doa. Meski kesepian, ia selalu meneguhkan dirinya bahwa semua ujian ini adalah bagian dari takdir yang harus dijalani dengan sabar. Suatu sore, setelah seharian berjualan, Aisyah duduk di bangku dekat lapak jualannya, memandangi langit senja yang mulai gelap. Hatinya penuh dengan kegelisahan. Ia tidak tahu berapa lama lagi bisa bertahan seperti ini. Mengapa mereka harus salah paham, pikirnya. Semua yang ia lakukan adalah untuk keluarga, untuk anak perempuannya, dan untuk orang lain. Kenapa ia harus dibebani dengan fitnah yang sangat berat ini? Saat itulah seorang pria misterius menghampiri lapaknya. Pria itu selalu datang setiap hari untuk membeli kue-kue Aisyah, tanpa pernah mengatakan sepatah kata pun selain membayar dan berterima kasih. Kali ini, ia berhenti sejenak di depan Aisyah dan berkata dengan suara lembut namun penuh makna, "Jangan pernah berhenti melakukan yang baik,
meskipun dunia tidak selalu mengerti niat baik kita. Allah selalu melihat apa yang kita lakukan, meskipun manusia tidak bisa melihatnya. Aisyah hanya mengangguk, bingung dengan kata-kata pria itu. Dia tidak tahu siapa pria ini, dan mengapa dia selalu datang tanpa banyak bicara. Namun, kata-kata itu seperti tamparan lembut yang mengingatkan Aisyah untuk tetap bersabar. Ia menyadari bahwa dia harus terus berdoa dan meminta petunjuk Allah, bukan melawan dengan amarah atau kebencian. Setiap hari setelah kejadian itu, pria misterius itu datang dan memberikan nasihat-nasihat bijak yang membuat Aisyah merasa lebih tenang dan kuat. Meski ia tidak tahu siapa pria tersebut, Aisyah merasa ada yang berbeda dengan cara pria itu berbicara. Ada ketenangan yang mendalam di balik setiap kata yang keluar dari mulutnya, seolah dia tahu betul apa yang sedang Aisyah alami. Namun, saat Aisyah mencoba untuk melupakan segala fitnah dan terus berdoa, kehidupan di pasar terus bergulir dengan ketegangan yang semakin meningkat. Fitnah masih terus berkembang, dan Aisyah semakin merasa tertekan. Ia tahu ia harus segera mengambil keputusan besar, tetapi keputusan apa yang harus diambil? Hari demi hari, Aisyah semakin merasakan beratnya beban yang harus ia tanggung. Gosip tentang dirinya semakin tersebar luas, dan meskipun ia berusaha untuk tetap sabar, hatinya mulai dipenuhi oleh kegelisahan yang mendalam. Tidak hanya dagangannya yang semakin sepi, tetapi ia juga merasa kehilangan rasa percaya diri. Orang-orang yang dulu menghargainya kini menghindar, menjauhi dirinya seolah-olah ia adalah sumber malapetaka. Pada suatu malam, Aisyah duduk di teras rumahnya, memandangi bulan yang bersinar redup. Putri kecilnya sudah tertidur, dan kesunyian malam hanya ditemani oleh suara angin yang berbisik lembut. Apa yang harus aku lakukan? Pikirnya. Ia merasa dilema yang luar biasa. Jika ia memilih untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, itu berarti ia harus berhadapan dengan mereka yang sudah memfitnahnya, dan mungkin itu akan menjadi pertikaian yang tak berujung. Di sisi lain, jika ia terus menahan sabar, akan terus ada kecurigaan dan penderitaan yang menghantuinya setiap hari. Keputusan ini bukan hanya soal dirinya sendiri, tetapi juga tentang masa depan anaknya. Aisyah tidak ingin anaknya tumbuh dalam suasana yang penuh kebencian dan ketidakadilan. Ia ingin mengajarkan nilai-nilai kebaikan, ketulusan, dan kesabaran. Namun, apakah semua itu cukup? Apakah hanya dengan sabar ia bisa mengatasi segala fitnah ini? Pagi itu, Aisyah memutuskan untuk menemui seorang tetangga yang telah lama dianggap sahabat. Ia berharap mendapatkan petunjuk atau setidaknya dukungan dari orang yang selama ini selalu menemaninya. Namun, ketika ia menceritakan kesedihannya, tetangganya justru berkata, "Mungkin sudah saatnya kamu membela diri. Jika kamu terus diam, orang-orang akan semakin menganggapmu bersalah. Kita harus tunjukkan siapa yang benar, jangan biarkan mereka memanfaatkan kelemahanmu." Mendengar itu, hati Aisyah terasa hancur. Ia tidak ingin berkonfrontasi dengan orang-orang yang telah menyebarkan fitnah itu, namun kata-kata tetangganya membuatnya merasa terjebak. Jika ia memilih untuk membalas kebencian dengan kebencian, bukankah itu berarti ia kehilangan apa yang selama ini ia pegang, kesabaran, ketulusan, dan pengorbanan? Namun, jauh di dalam hatinya, Aisyah tahu bahwa ia harus mengambil keputusan ini dengan hati yang bijak. Ia tidak bisa melawan keburukan dengan keburukan. Ia harus tetap menjaga harga dirinya, harga diri seorang wanita solehah yang selalu berusaha berbuat baik meski dunia mengujinya. Ia harus percaya bahwa kebenaran akan datang pada waktunya, dan bahwa Tuhan selalu melihat setiap niat dan usaha hambanya. Setelah berpikir panjang, Aisyah memutuskan untuk tidak membalas dengan kebencian. Ia akan terus berdoa dan menyerahkan semua urusannya kepada Allah. Ia memilih untuk tetap menjaga kesabaran dan tidak membalas fitnah dengan kemarahan. Namun,
Aisyah juga tahu bahwa keputusannya ini tidak akan mudah. Ia harus terus bertahan dan mempercayai bahwa pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Walaupun banyak yang mencurigainya, ia tetap akan berjuang untuk anaknya dan untuk dirinya sendiri. Sementara itu, pria misterius yang selalu memberikan nasihat bijak itu kembali muncul. Kali ini, dia duduk di samping Aisyah dan berkata dengan penuh ketenangan, "Jangan khawatir, segala ujian ini akan berlalu. Semua ini hanya sementara. Yang terpenting adalah kita tetap menjaga hati, karena hati yang bersih akan selalu menemukan jalan keluar. Sabar dan terus berbuat baik, Aisyah." Aisyah merasa lega mendengar kata-kata itu. Pria ini seakan-akan tahu persis apa yang ada dalam hatinya. Ia merasa tidak sendirian, meskipun ia harus menghadapi semua ini dengan sabar dan penuh keikhlasan. Beberapa minggu setelah keputusan berat yang diambil Aisyah, keadaan tampaknya semakin memburuk. Dagangannya tetap sepi, dan banyak orang yang mulai menghindarinya. Ia mulai merasa putus asa. Namun setiap kali rasa kesedihan itu datang, Aisyah teringat pada nasihat pria misterius itu. Sabar dan terus berbuat baik, ia sering mengulang kata-kata itu dalam hati. Ia tahu, jika ia berhenti berbuat baik dan sabar, maka semua yang telah ia lakukan akan sia-sia. Namun, tak lama kemudian, sebuah peristiwa yang tak terduga mengubah segalanya. Suatu hari, salah satu nenek yang selama ini paling sering memfitnah Aisyah jatuh sakit secara tiba-tiba. Keadaannya begitu parah sehingga keluarga dan tetangga-tetangganya sangat khawatir. Nenek itu terbaring lemah di rumahnya, tidak bisa bergerak, dan tubuhnya diliputi demam yang tinggi. Kabar itu sampai ke telinga Aisyah, dan meskipun ia merasa sangat terluka dengan fitnah yang selama ini diterimanya, hatinya tetap penuh dengan kasih sayang. Ia tidak bisa membiarkan seseorang yang sedang menderita dibiarkan begitu saja, meskipun orang itu adalah salah satu yang telah menyebarkan gosip buruk tentang dirinya. Aisyah memutuskan untuk mengunjungi nenek tersebut dan merawatnya dengan sepenuh hati, seperti yang ia lakukan kepada orang yang ia sayangi. Dengan hati yang tulus, Aisyah pergi ke rumah nenek itu, membawa air hangat dan obat tradisional yang bisa sedikit meringankan gejalanya. Nenek itu tampak sangat terkejut ketika melihat Aisyah datang. Awalnya, ia tampak ragu dan malu, namun Aisyah hanya tersenyum lembut dan berkata, "Saya datang untuk membantu, bukan untuk menilai siapa yang benar atau salah." Nenek itu, yang awalnya merasa cemas, mulai merasa tenang melihat ketulusan Aisyah. Perlahan-lahan, Aisyah membantu merawatnya dengan penuh perhatian, dan nenek itu pun mulai merasa lebih baik. Sementara itu, beberapa tetangga yang tahu akan kedatangan Aisyah mulai datang untuk memberikan dukungan. Hari-hari berlalu, dan keadaan nenek itu semakin membaik. Suatu hari, ketika nenek itu sudah cukup sehat, ia memanggil Aisyah dan berkata, "Anakku, aku sangat menyesal. Aku telah salah menilai dirimu. Aku tahu sekarang, kamu adalah wanita yang penuh kebaikan dan kesabaran. Maafkan aku atas segala fitnah yang telah aku sebarkan tentangmu." Aisyah hanya tersenyum dan menjawab dengan lembut, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Saya hanya berusaha berbuat baik kepada semua orang, bahkan jika mereka telah berbuat salah pada saya." Momen itu, meskipun sederhana, seperti sebuah keajaiban yang terjadi dalam hidup Aisyah. Ia tahu bahwa segala kebaikan yang ia lakukan, meskipun tidak selalu dihargai, pada akhirnya akan membawa perubahan. Dan yang lebih penting, Aisyah merasa bahwa hatinya sudah lebih ringan. Ia tidak lagi merasa dibebani oleh kebencian atau kesedihan. Ia merasa dikuatkan oleh rasa sabar dan tulus yang terus ia pegang. Pada saat yang sama, pria misterius yang selama ini memberikan nasihat bijak itu kembali muncul. Kali ini, ia berbicara dengan Aisyah,
Kebaikanmu telah membuktikan bahwa sabar dan tulus itu bukan hanya tentang menahan diri, tetapi tentang memberi tanpa mengharapkan balasan. Kamu telah melalui ujian yang berat, dan kini kamu sudah berada di jalan yang benar. Aisyah merasa terharu dengan kata-kata pria itu. Ia menyadari bahwa meskipun dunia seringkali tidak memahami perjuangannya, Tuhan selalu memberikan petunjuk dan kekuatan untuk menjalani segala ujian. Ia tidak tahu siapa pria ini sebenarnya, namun ia merasa bersyukur atas setiap nasihat dan bimbingan yang diberikan. Setelah beberapa waktu, Aisyah mulai merasa bahwa keadaan perlahan-lahan berubah menjadi lebih baik. Kepercayaan dirinya kembali terbangun, dan orang-orang yang dulu menjauhinya perlahan mulai mendekat kembali. Namun, meskipun demikian, ketegangan yang telah berlangsung lama masih meninggalkan bekas yang dalam. Aisyah tetap merasa ada beban yang belum sepenuhnya terangkat, dan rasa ingin membuktikan dirinya yang benar masih menghantuinya. Suatu hari, ketika pasar mulai ramai kembali, Aisyah melihat salah satu dari nenek-nenek yang pernah memfitnahnya berdiri di dekat lapaknya. Wanita itu tampak gelisah, seperti ingin mengucapkan sesuatu, namun tak kunjung melangkah mendekat. Aisyah hanya diam, menunggu dengan hati yang sabar. Ia merasa bahwa semua ini adalah bagian dari ujian terakhir yang harus ia hadapi. Entah mengapa, ia merasakan bahwa momen ini akan menentukan apakah ia benar-benar telah melalui semua ini dengan ikhlas. Tiba-tiba, salah seorang tetangga datang mendekat dan berkata dengan suara terburu-buru, "Aisyah, nenek itu sedang mencari kamu. Katanya ada sesuatu yang ingin dia sampaikan padamu." Jantung Aisyah berdebar. Ia tahu ini saat yang menentukan. Apakah nenek itu akan mengakui kesalahannya? Atau, apakah ia akan kembali dengan tuduhan-tuduhan yang lebih buruk? Dengan hati yang berdebar, Aisyah melangkah menuju nenek tersebut. Ketika mereka berdua saling berhadapan, nenek itu terlihat ragu-ragu, seolah tidak tahu harus mulai dari mana. Namun akhirnya, dengan suara yang gemetar, ia berkata, "Aisyah, aku minta maaf. Aku salah. Aku telah menuduhmu tanpa alasan yang jelas. Aku terlalu mudah dipengaruhi gosip, dan sekarang aku menyadari betapa bodohnya aku. Maafkan aku." Aisyah hanya terdiam sejenak, perasaan campur aduk antara lega dan haru. Ia merasa bahwa ini adalah kemenangan, tetapi juga sebuah ujian terakhir untuk menguji ketulusan hatinya. "Saya sudah lama memaafkan ibu," jawab Aisyah dengan lembut. "Kita semua hanya manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa." Namun, di saat yang sama, meskipun Aisyah merasa hatinya sedikit lebih tenang, ia tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan panjangnya. Meskipun nenek itu telah mengakui kesalahannya, masalah ini belum sepenuhnya selesai. Ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung dalam pikiran Aisyah, siapa pria misterius yang selama ini memberinya nasihat? Apa maksud sebenarnya dari kedatangan pria itu dalam hidupnya? Saat Aisyah sedang merenung, pria misterius itu muncul lagi, kali ini dengan wajah yang lebih serius. "Aisyah, kamu telah melalui banyak ujian dengan sabar, dan sekarang kamu telah menunjukkan kepada dunia bahwa kebaikan selalu akan menang. Tapi ada satu hal yang perlu kamu tahu." Aisyah menatap pria itu dengan penuh perhatian. Ia tahu bahwa apa yang akan dikatakan pria ini akan mengubah hidupnya. "Selama ini aku mengamati dirimu, karena aku mencari seseorang yang memiliki keikhlasan hati yang luar biasa. Dan kamu, Aisyah, adalah orang yang tepat. Aku adalah seorang ustadz yang mengelola lembaga pendidikan agama, dan aku ingin kamu menjadi bagian dari lembaga ini. Kamu memiliki kesabaran dan kebajikan yang jarang ditemukan. Aku ingin kamu mengajar dan berbagi kebaikan kepada lebih banyak orang." Aisyah terkejut mendengar kata-kata itu.
Ia tidak pernah membayangkan bahwa ujian dan kesulitan yang ia hadapi akan membawanya pada kesempatan seperti ini. Dalam kebingungannya, ia hanya bisa menatap pria itu, merasa seolah-olah dunia telah membalikkan takdirnya dengan cara yang tak terduga. Kejutan yang datang tiba-tiba itu menggetarkan hati Aisyah. Dia terdiam sejenak, berusaha mencerna apa yang baru saja disampaikan oleh pria misterius tersebut. "Jadi, selama ini, kamu sudah mengamati aku?" tanya Aisyah, sedikit terkejut namun penasaran. Pria itu mengangguk dengan lembut. "Ya, Aisyah. Aku melihat bahwa kamu adalah wanita yang memiliki ketulusan hati dan kesabaran yang luar biasa. Semua ujian yang kamu jalani bukan hanya untuk dirimu sendiri, tetapi juga sebagai ujian bagi orang-orang di sekitarmu. Aku datang untuk memberi nasihat karena aku ingin melihat apakah kamu benar-benar bisa mempertahankan kebaikanmu meskipun dunia menentangmu." Aisyah merasa terharu mendengar penjelasan pria itu. Ia tidak pernah tahu bahwa perjuangan dan kesabarannya selama ini telah diperhatikan oleh seseorang yang lebih bijak, seseorang yang memiliki pandangan lebih jauh. Ternyata, pria ini bukanlah sekadar orang asing yang datang memberi nasihat. Dia adalah seseorang yang benar-benar memahami betapa besar ujian yang harus Aisyah hadapi. "Namun, ada hal yang lebih penting yang perlu kamu ketahui," lanjut pria tersebut. "Selama ini aku mengamati bukan hanya untuk melihat apakah kamu layak menerima tawaran ini, tetapi juga untuk memastikan bahwa kamu benar-benar memiliki hati yang ikhlas. Semua yang kamu alami, termasuk fitnah yang kamu terima, adalah bagian dari ujian yang Tuhan berikan untukmu. Dan sekarang, saatnya bagi kamu untuk melanjutkan perjalanan baru yang lebih besar." Dengan kata-kata itu, pria misterius itu membuka sebuah babak baru dalam kehidupan Aisyah. Dia tidak hanya dibebaskan dari fitnah yang menimpanya, tetapi juga diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari lembaga pendidikan agama yang sangat dihormati. Tawaran untuk menjadi guru di lembaga tersebut datang sebagai hadiah yang sangat luar biasa, sebuah kesempatan yang tidak pernah Aisyah bayangkan. Malam itu, Aisyah pulang dengan perasaan yang campur aduk. Ia merasa terharu, bingung, dan juga sangat bersyukur. Semua ujian yang ia hadapi, fitnah, kesulitan, dan kesedihan, akhirnya berbuah manis. Aisyah tahu bahwa ini adalah takdir yang telah ditentukan untuknya, namun di balik semua itu, ia juga menyadari satu hal yang lebih penting, kesabaran dan ketulusan tidak akan pernah sia-sia. Namun, hal yang lebih menakjubkan lagi adalah saat Aisyah kembali ke pasar keesokan harinya, ia mendengar kabar bahwa nenek-nenek yang selama ini menyebarkan fitnah tentang dirinya akhirnya datang dengan permintaan maaf yang tulus. Mereka mengakui kesalahan mereka dan mengungkapkan penyesalan yang mendalam atas perbuatan mereka. Salah satu dari mereka bahkan berkata, "Kami menyadari bahwa kami telah salah menilai dirimu, Aisyah. Maafkan kami atas semua yang telah kami lakukan." Aisyah merasa terharu dengan pengakuan itu, dan ia tidak membalasnya dengan kata-kata keras. Sebaliknya, ia hanya tersenyum dan berkata, "Tidak ada yang perlu dimaafkan, Bu. Saya hanya berusaha untuk tetap berbuat baik." Itulah momen di mana kebenaran akhirnya terungkap, dan Aisyah merasa diberkahi dengan kedamaian hati yang selama ini ia cari. Semua ujian, semua cobaan, dan semua fitnah yang menimpanya telah membawanya ke titik ini. Ia kini dipandang bukan sebagai wanita yang penuh tipu daya, tetapi sebagai wanita yang penuh kasih sayang dan kebijaksanaan. Wahai sahabat hikmah gelap, kehidupan seringkali membawa kita melalui jalan yang penuh dengan ujian dan kesulitan. Namun, satu hal yang selalu harus kita ingat adalah bahwa kesabaran dan ketulusan hati akan selalu membawa keberkahan. Setiap langkah kita yang dipenuhi dengan kebaikan, meskipun tidak selalu dihargai, akan selalu mendapatkan tempatnya pada waktunya. Aisyah mengajarkan kita bahwa meskipun dunia bisa saja menilai kita dengan cara yang salah,
Yang terpenting adalah tetap menjaga hati dan tidak tergoda untuk membalas keburukan dengan keburukan. Dengan sabar, kita akan menemukan jalan keluar dari setiap masalah. Dan yang lebih penting, kebaikan yang kita tanam hari ini akan memberikan buah yang manis di masa depan. Jangan pernah menyerah untuk berbuat baik, karena kebaikan akan selalu menemukan jalannya, meskipun terkadang jalan itu penuh dengan rintangan. Semoga kisah Aisyah ini menginspirasi kita semua untuk tetap sabar, ikhlas, dan terus berbuat baik, apapun yang terjadi.